Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi seputar P3K kembali. Nah, di sini ada surat edaran atau SE yang baru gitu ya. SE Menpan RB yang baru tentang tenaga honorer itu akan dihapus tahun 2023, dan ini menurut informasi itu sudah resmi teman-teman. Nah, di isi surat ini Pemda supaya melakukan pemetaan terhadap formasi P3K 2022. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung saja menuju ke informasinya. Nah, silahkan teman-teman bisa mengunjungi laman resmi Pan RB. Di sini ada informasi teman-teman di bagian bawah di berita terkini ya. Pertanggal 3 Juni 2022. Sekarang saja itu tanggal 3 Juni ya 2022. Ini berarti masih hangat sekali. Nah, kalau kita buka berita ini teman-teman, nah ini seperti ini. Nah, seperti ini tentang instansi pemerintah diharapkan selesaikan penanganan pegawai non ASN di tahun 2023 sesuai karakteristik masing-masing KLD. Tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing ya. Ini informasi lengkapnya teman-teman. Nah, ini banyak. Nah, ini sudah di SE kan ya, sudah surat edaran resminya itu sudah ada. Nah, yang ini teman-teman. Surat Menteri Pan RB perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini surat resminya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman bisa mengunjungi, membaca dan memahaminya gitu. Nah, sekarang kita langsung ke suratnya saja ya, yang pokoknya saja. Nah, di sini ada hal yang paling mendasar teman-teman, bahwa ASN itu kan PNS dan P3K gitu ya, karena memang ASN ini ada dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, kita langsung ke sini. Nah, nomor 6. Kita langsung ke nomor 6 saja teman-teman. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas diisi surat gitu ya. Karena banyak tidak kami bacakan lah, kami yang pokok-pokoknya saja. Dan dalam rangka penataan ASN, nah ini penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar para pejabat pembina kepegawaian, poin A, melakukan pemetaan teman-teman ya, melakukan pemetaan pegawai non ASN. Non ASN itu kan berarti pegawai honorer di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat ini dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, jadi ini isi surat ini mendorong Pemdanya masing-masing di seluruh Indonesia ini supaya melakukan pemetaan untuk pegawai non ASN. Nah, jika memenuhi syarat itu diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS dan P3K gitu teman-teman. Ini poin yang A. Nah, yang lebih krusialnya yang ini teman-teman ya. Menghapuskan jenis kepegawaian. Nah, menghapuskan jenis kepegawaian ini sudah jelas sekali. Menghapuskan ya, menghapus berarti jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Selain PNS dan P3K itu secara otomatis adalah tenaga honorer di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Ini jelas sekali teman-teman. Tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN atau pegawai honorer. Di nomor 6 poin B ini berbunyi seperti ini ya. Otomatis untuk tenaga honorer di tahun 2023 ini dihapus. Ini informasinya sudah beredar ya, dari beberapa bulan yang lalu malah ini. Nah, yang poin C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga alih
daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Poin D. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Nah, nanti Pemdanya masing-masing ini diinstruksikan supaya menyusun langkah strategi menyelesaikan untuk tenaga honorer atau non-ASN itu yang tidak memenuhi dan tidak lulus baik PNS maupun P3K. Nanti yang tidak lulus ini akan dilakukan strategi khusus menyelesaikan masalah itu ya teman-teman. Ini paling lambatnya itu 28 November 2023 ini. Jadi ini PR untuk Pemdanya masing-masing. Yang E. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Jadi untuk pejabat pembina kepegawaian yang tidak mematuhi aturan surat resmi ini nanti itu diberikan sanksi gitu ya, diberikan sanksi ini di poin E gitu. Nah, ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Pak Cahyokumolo gitu. Nah, lengkapnya itu di sini teman-teman ya. Nah, ini lengkapnya itu di sini nih ya, di surat ini atau di berita ini nih yang lengkapnya itu. Ini kan banyak nih. Nah, di sini itu sangat jelas. Di sini diperjelas lagi teman-teman. Nah, ini ya. Nah, yang saya blok. PP Manajemen P3K mengamanatkan pejabat pembina kepegawaian atau PPK ini ya dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian PPK diamanatkan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Ini bunyinya sangat jelas sekali sesuai dengan isi surat tadi teman-teman. Gitu ya. Jadi intinya bahwa Pemdanya itu atau pejabat pembina kepegawaian PPK ini supaya tidak melakukan perekrutan kembali pegawai non-ASN atau tenaga honorer sampai dengan 2023 gitu ya, atau nanti di tahun 2023 gitu. Kalau tidak mengindahkan isi suratnya itu nanti diberikan sanksi ya PPK-nya. Cahyo menegaskan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompensasi. Sedangkan dengan menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi UMR atau UMP gitu. Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh. Jelas mantan Menteri Dalam Negeri ini gitu. Nah, ini informasinya resmi sekali teman-teman dari laman resmi PAN RB. Ya, mudah-mudahan ke depan untuk teman-teman yang belum lulus dan belum memenuhi syarat untuk mengikuti P3K ini nanti ada solusi terbaik dari Pemdanya masing-masing. Oke, baiklah teman-teman, itu saja mungkin informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman seperti biasa yang sudah menonton belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami. Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Selamat bertemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.